Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913-023014 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep PKW dan PUH sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kimia Sekolah Kelas 11 yang diampu oleh Ibu Dr. Sansyana Dewati MSI dan Bapak Galuh Catur Wisnu Prabowo, Sarjana Sains MPD, dengan KD dan indikatornya sebagai berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan kita semua tetap terjaga kesehatannya dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kalau begitu, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sebelum itu, coba ketua kelas pimpin doa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya kalian telah mempelajari konsep pH, dan seperti yang telah Ibu katakan minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai konsep PKW dan POH. Sebelum itu, Ibu akan mengulas kembali materi mengenai konsep pH. Bagaimanakah rumus pH berdasarkan hubungannya dengan konsentrasi ion H+ menggunakan fungsi logaritma? Jadi rumus pH yaitu pH min log konsentrasi ion H+, Bu. Iya, benar. Lalu, larutan yang bersifat apa, Nak, yang dapat kita hitung menggunakan rumus tersebut? Bersifat asam, Bu. Benar sekali anak-anak, jika kita ingin menghitung nilai pH larutan asam, kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah, jika ingin menghitung nilai pH pada larutan basah, bagaimana Nak caranya? Apakah dapat menggunakan rumus yang sama? Hayo, bagaimana Nak? Kira-kira menurut kalian? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Jidan. Menurut saya sama, Bu. Hanya diganti menggunakan konsentrasi ion OH- saja, Bu. Jika begitu, bagaimana Nak rumusnya? Silahkan tuliskan ke depan. Larutan yang bersifat basa untuk menghitung pH-nya dapat menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, Bu. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda pendapat dengan teman kalian? Jika tidak ada lagi, untuk membuktikan benar tidaknya rumus tersebut, Ibu tampilkan kembali tabel hasil pengamatan pengukuran pH larutan NaOH menggunakan indikator universal. Coba sekarang kalian hitung pH larutan NaOH menggunakan rumus yang telah dituliskan oleh teman kalian tadi. Ibu sudah tambahkan konsentrasi ion OH- untuk memudahkan kalian. Apakah ada yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Iya, silahkan Rani. Baik, terima kasih Nak. Silahkan duduk kembali. Sekarang coba bandingkan hasil perhitungan tersebut dengan pH larutan yang terdapat di tabel hasil pengukuran pH larutan NaOH. Apakah hasilnya sama? Tidak, Bu. Hasilnya berbeda. Jika berbeda, berarti rumus tersebut tidak tepat, bukan? Iya, Bu. Maaf, Bu. Jika rumus tersebut tidak tepat, bagaimana ya, Bu, rumus untuk menghitung pH larutan yang bersifat basa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka sesuai dengan pokok bahasan belajar kita pada hari ini, yaitu konsep PKW dan POH. Sebelum itu, anggap saja gambar ini adalah sebuah wadah berisi 1 liter air.
Berdasarkan dari yang telah kalian ketahui dari tabel hasil pengukuran pH larutan menggunakan indikator universal, coba berapakah pH air? 7, Bu. Iya, benar sekali. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai larutan berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, bukan? Benar, Bu, sudah. Coba kalian ingat, apakah air mengalami ionisasi? Mengalami ionisasi, Bu. Iya, air mengalami ionisasi, hanya sedikit sekali. Hal ini yang menyebabkan air bukan merupakan penghantar listrik yang baik. Jika air terionisasi, menjadi ion apa saja, Nak? Menjadi ion H+ dan ion OH-, Bu. Iya, benar. Kemudian ionisasi air ini berada dalam kesetimbangan, di mana laju pengionan sama dengan pembentukan air, sehingga seolah-olah kita tidak melihat bahwa air itu mengion. Di antara kalian, adakah yang bersedia maju untuk menuliskan reaksi ionisasi air? Saya, Bu. Iya, silahkan Nera. Bagus Nera, terima kasih. Sekarang coba kalian hitung molaritas air yang berada di dalam wadah tadi menggunakan massa molar dan massa jenis air. Adakah yang ingin mencobanya? Saya, Bu. Iya, benar. Jadi dalam air murni, konsentrasi atau molaritas H2O-nya adalah 55,5 molar. Kemudian berdasarkan nilai pH dan persamaan logaritma yang telah kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya, berapakah konsentrasi ion H+ dalam air? Adakah yang ingin mencoba maju ke depan? Saya, Bu. Terima kasih Ujang, sudah benar ya. Jadi besarnya konsentrasi ion H+ dalam air adalah 10⁻⁷ molar. Kemudian berapakah besarnya konsentrasi ion OH- dalam air? Adakah yang tahu? Baiklah, jika begitu, adakah yang ingin mencoba menuliskan reaksi ionisasi air lengkap dengan konsentrasinya? Saya, Bu. Baik, terima kasih Nak, sudah benar ya. Kemudian, coba kalian perhatikan reaksi ionisasi tersebut. Coba sebutkan informasi apa saja yang dapat kita ambil. Konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- sama, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian ada lagi? Maaf, Bu, saya izin bertanya, Bu. Mengapa konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- sama besar nilainya, Bu? Coba Ibu bertanya, jika pH air adalah 7, maka air bersifat apa? Netral, Bu. Bagus, air bersifat netral karena ion OH- dan ion H+ yang terion adalah sama. Maka nilainya pun akan sama. Jika begitu, berapakah konsentrasi ion OH-? 10⁻⁷, Bu. Iya, benar. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Tapi, Bu, saya izin bertanya. Apa hubungannya reaksi kesetimbangan air dengan konsep pKw dan pOH, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian pahami lagi reaksi ionisasi air. Apakah terjadi penguraian konsentrasi H2O secara signifikan? Tidak, Bu. Konsentrasi H2O hanya terurai sangat sedikit, Bu. Iya, benar. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, konsentrasi H2O pada keadaan awal dengan keadaan setimbang dapat dikatakan konstan karena konsentrasi H2O yang terdisosiasi atau terurai sangat kecil sekali. Kemudian, Nak, coba kalian tuliskan tetapan kesetimbangan air tersebut. Bukankah kalian telah mempelajari cara menentukan tetapan kesetimbangan? Sudah, Bu. Kalau begitu, adakah yang ingin mencoba maju menuliskan di depan?
Kc sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min dibagi konsentrasi H2O, Bu. Terima kasih Aneria, sudah bagus. Nah, karena konsentrasi H2O yang terurai sangat sedikit atau dapat dikatakan konstan, maka hasil perkaliannya menjadi seperti apa? Coba sekarang kalian kalikan secara silang dan coba gali maju ke depan. K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi ion H plus dikali konsentrasi ion OH min, Bu. Iya, nah lalu apabila konsentrasi H2O dianggap tetap atau konstan, konstan biasa disebut dengan konstanta. Nah, konstanta dikali dengan konstanta akan menghasilkan konstanta baru yang sama dengan Kw atau disebut dengan tetapan kesetimbangan air. Jadi rumusnya menjadi apa anak-anak? Karena Kw sama dengan kesetimbangan air, maka Kw sama dengan konsentrasi ion H plus dikali konsentrasi ion OH min. Bagus, sekarang coba tentukan harga Kw berdasarkan rumus yang telah kalian dapat dari persamaan reaksi ionisasi air tadi dan menggunakan harga konsentrasi ion H plus dan konsentrasi ion OH min yang ada. Ya, nak, bagus. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Nah, dari persamaan Kw sama dengan konsentrasi ion H plus dikali konsentrasi ion H min, kita dapat menentukan konsep PKW. Sekarang coba kalian kalikan ruas kanan dan ruas kiri dengan min log. Kemudian min log Kw sama dengan PKW. Adakah yang ingin maju ke depan? Seperti ini, Bu. Baik, nah, terima kasih. Coba perhatikan, dalam PKW tersebut terdapat rumus min log konsentrasi H plus, bukan? Iya, Bu, ada. Nah, jika ada, coba ingat lagi. Ini rumus apa? Rumus pH pada larutan asam, Bu. Iya, benar. Jadi min log konsentrasi H plus sama dengan apa, nak? Konsentrasi ion H plus sama dengan pH, Bu. Benar sekali. Nah, kemudian dalam persamaan PKW tersebut juga terdapat rumus min log konsentrasi OH min. Sekarang coba kalian ganti min log konsentrasi OH min tersebut dengan POH. Nah, kemudian selesaikan penulisan persamaan PKW tersebut. Adakah yang ingin maju menuliskan di depan? Seperti ini ya, Bu. Bagus sekali. Nah, kalau begitu apakah kita bisa mencari nilai PKW? Coba hubungkan dari harga Kw, kemudian mengalikannya dengan min log. Dan min log Kw sama dengan PKW. Coba maju ke depan. Karena Kw sama dengan 10 pangkat min 14, sehingga min log Kw sama dengan min log 10 pangkat min 14, maka PKW sama dengan 14. Seperti ini ya, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, PKW sama dengan pH plus POH. 14 sama dengan pH plus POH. Dari rumus tersebut, bagaimanakah menuliskan rumus POH? POH sama dengan 14 min pH, Bu. Lalu coba kalian tuliskan rumus mencari pH dari rumus POH tersebut. pH sama dengan 14 min POH, Bu. Iya, benar. Lalu kita kembali dengan PKW. Tadi untuk mendapatkan persamaan PKW, min log konsentrasi OH min diganti dengan apa, nak? POH, Bu. Ya, jadi bagaimana hubungan matematik antara konsentrasi OH min dengan POH? POH sama dengan min log konsentrasi OH min ya, Bu. Ya, benar sekali. Analog dengan pH. Jadi, jika pH seperti yang kita tahu adalah parameter untuk menyatakan konsentrasi ion H+, maka POH untuk menyatakan konsentrasi apa, nak?
Konsentrasi OH konsentrasi ion OH min, Bu. Bagus, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pOH? Coba jelaskan. Jadi pOH adalah parameter yang menyatakan konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan yang besarnya negatif logaritma konsentrasi ion OH-. Ya, bagus. Coba kalian lihat berdasarkan rumus PKW yang telah didapatkan, bagaimanakah hubungan antara PKW, pH, dan pOH? Saya Bu izin menjawab, rumus PKW sama dengan pH plus pOH, maka PKW merupakan hasil penjumlahan dari pH dan pOH ya Bu. Ya, benar sekali. Coba sekarang kita buktikan kembali ya, menghitung nilai pH larutan basa menggunakan konsep PKW dan pOH yang sudah kita ketahui. Ibu tampilkan kembali tabel pH larutan NaOH yang tadi. Sekarang coba kalian hitung pH larutan NaOH dengan konsentrasi ion OH-nya masing-masing. Ya, terima kasih Nak. Coba sekarang kita bandingkan lagi hasil perhitungan tersebut dengan pH yang ada di tabel. Sekarang apakah sesuai? Hasilnya sesuai, Bu. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, jika begitu untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kuis kecil. Coba kalian hitung pH dari larutan barium hidroksida dengan konsentrasi 0,02 molar. Gunakan juga reaksi ionisasinya. Silahkan jika selesai kalian kumpulkan hasilnya di depan dan perwakilan satu orang menuliskan hasilnya di papan tulis. Baik, terima kasih Nak. Apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Sama jawabannya. Baik, nanti Ibu koreksi proses penyelesaian kalian. Perhitungan yang dituliskan oleh teman kalian sudah benar. Mudah-mudahan kalian benar-benar sudah paham. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ulas kembali materi-materi kita. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Audio Jungle.